Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ani Antika Putri. Di sini saya akan membacakan cerpen hasil karya teman saya, yaitu yang bernama Kalpi Andri. Teman pertama di kota rantau, karya Kalpi Andri. Beberapa tahun yang lalu, diriku merantau ke kota yang maju dengan perindustriannya. Kota ini juga salah satu kota yang terkenal di Indonesia, bahkan mancanegara. Siapa yang tidak tahu apabila kita menyebut kota Batam, salah satu kota di Indonesia yang terletak di Provinsi Kepulauan Riau. Kota ini juga hanya terkenal dengan perindustriannya, namun juga terkenal dengan wisata, kuliner, serta tempat belanja barang elektronik termurah di Indonesia. Namaku Kalpi Andri, nama panggilanku Kalpi. Seorang pria yang berperawakan tubuh kecil, kurus, namun mentalku tak seperti badanku. Dan diriku kelahiran tahun 1995, anak kelima dari 5 bersaudara. Iya, aku anak bungsu dan anak yang paling bontot. Aku bersekolah mulai dari SD SMP, tidak jauh dari tempat tinggalku. Sewaktu memilih sekolah menengah pertama, ya, kota yang tua, ku silahkan kamu daftar. Akhirnya aku pun masuk dan bersekolah di SMK Negeri 2 Kayu Agung. Jarak tempuh dari rumahku dan sekolahku lumayan jauh, sekitar 40 menit untuk menempuhnya dengan kendaraan angkot. Setelah 3 tahun bersekolah di sana, aku pun lulus pada tahun 2013 dan menerima ijazah SMK. Awal lulus diriku sempat mendaftar ke sana dan ke situ untuk mendaftar universitas ataupun sekolah perguruan tinggi. Diriku yang bukan dari keluarga yang berada dan tak mampu untuk masuk ke perguruan tinggi melalui jalur mandiri, yang hanya bisa kuikuti melalui jalur beasiswa yang melewati banyak tahap tes yang sangat sulit. Perjuangan ini kujalani selama 2 tahun, namun belum menuai hasil. Hampir diriku berputus asa. Lalu aku berpikir untuk merantau saja, karena salah satu saudariku juga ada di kota perantauan di kota Batam. Aku pun ingat bahwa di sana banyak perusahaan atau PT yang tempat melamar pekerjaan. Pada awal tahun Juni 2015, aku berangkat ke kota Teh Obeng tersebut untuk mengadu nasib. Tibalah diriku di sana, lalu aku tinggal sementara dengan saudariku sembari mencari pekerjaan. Sudah hampir 1 pekan aku melamar kerja di sana. Namun lamaran yang tak kukirim ke setiap perusahaan belum ada juga panggilan untuk tes. Hampir diriku berputus asa. Alhamdulillah, dengan orang tua, keesokan harinya aku pun mendapatkan SMS untuk mengikuti tes di PT Simano, Batam, Panwil. Aku memberitahu kakakku bahwa aku mendapatkan panggilan tes. Setelah kakak perempuanku itu melihat SMS tersebut, wah, ini salah satu perusahaan terbesar dan ternama di kota Batam. Berangkatlah diriku dari pagi hari sekali dari rumah kakak perempuanku itu pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Agar tidak telat datang ke tempat tes, aku ingat sekali hari itu pada tanggal 5 Juni 2015, hari yang sangat menentukan untuk diriku dan kelangsungan hidupku. Sempat dalam benakku berpikir lolos tes tersebut. Tibalah diriku di tempat tes karena aku datang seorang diri dari kampung halamanku. Aku sedikit segan untuk menegur orang dan hanya terdiam dan fokus mendengarkan arahan dari pihak perusahaan. Tak selang beberapa menit ada seorang pria yang mendekatiku dan menyodorkan tangan untuk berkenalan dan berteman. Dia pun mengenalkan dirinya, menyapaku. "Permisi bang," ujar pria itu. Aku pun menjawab, "Iya bang, ikut tes juga bang," katanya. Dan aku pun menjawab, "Iya ikut bang." Lalu aku balik bertanya, "Abang juga ikut tes
Dia membalas, iya. Satu angkatan perjuangan kita, ujar abang itu. Setelah awal sapaan basa-basi tersebut, dia menyodorkan tangan untuk saling mengenal. Namaku Roberto, bang. Asal dari kota Medan, ujarnya. Abang siapa? Oh iya bang, kenalkan juga. Namaku Kalpi Andri. Panggil saja Kalpi, ujarku padanya. Tidak selang lama kami mengobrol. Panitia memanggil kami untuk masuk ke ruangan tes. Lalu masuklah kami ke ruangan tes dan menerima soal dengan semangat. Aku mengerjakannya dan optimis lulus. Alhamdulillah, aku lulus tes tertulis dan temanku Robert tadi juga lulus. Namun kami belum bernapas lega. Tahap tes yang akan diikuti masih beberapa tahap lagi tes. Medical, tes check up, serta wawancara. Tahapan ini sangat menegangkan dan pada tahapan tes tertulis, akhirnya aku dan temanku Robert itu pun lulus untuk diterima kerja di sana. Setelah hari tes, karena kami pun dinyatakan lolos, aku dan temanku Robert sedikit berbincang untuk berbagi cerita. Ternyata beliau juga seumuran dan sebaya dengan diriku. Temanku Robert ini, dia memeluk agama Kristen. Namun walaupun kami berbeda kepercayaan, kami tetap berteman dan tidak menjadi tolak ukur permasalahan agama di antara kami. Tibalah di mana hari kami harus tanda tangan kontrak kerja. Pada tanggal 7 Juni 2015, kesepakatan kontrak kerja yang pertama kami terima yaitu kontrak 1 tahun kerja. Setelah menandatangani kontrak, kami pun dibagi di departemen lain tempat kerja. Tanpa disangka dan tanpa dari permintaan kami, aku dan Robert satu departemen dan satu shift kerja. Departemen lain kami memproduksi salah satu komponen sepeda bagian poros yaitu speed gelar. Aku sangat terkesima dan kagum bisa kerja di sana karena PT Shimano ini terkenal sulit tes dan tidak banyak yang beruntung untuk masuk kerja di sini. Mungkin aku dan temanku itu salah satu orang sangat beruntung dan bisa bekerja di perusahaan tersebut. Orang-orang di departemenku juga semua sangat mengasihkan dan berasal dari berbagai daerah, agama serta suku. Ada orang Aceh, orang Jawa, orang Medan, Padang, dan lain sebagainya. Keakraban di departemen kami pun ditunjukkan untuk jalan bareng saat hari liburan. Bahkan suka duka serta saling marah satu dengan yang lain kami bisa saling memahami, saling membantu bila ada supply barang produksi komponen lainnya. Tak terasa dengan waktu kerjaku di sana bahwa beberapa bulan lagi kontrak kerja kami akan berakhir. Namun setelah berakhirnya kontrak kerja kami satu departemen tetap menjalin hubungan silaturahmi dengan baik sampai saat ini. Bahkan dengan temanku satu perjuangan ini, Robert, masih tetap terjalin walaupun kami di kota masing-masing dan dengan kesibukan masing-masing. Cerita suka dan duka di Teh Obeng ini sangat tidak kulupakan. Orang-orang perantauan di sana juga menyebut dengan nama Kota Seribu Cerita. Mungkin itu saja. Terima kasih.